Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ilman yanfa'una bih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Wa ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, dan alhamdulillah hari ini atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan majelis kita bersama program kita yaitu Tahsil Ilmi Syar'i yang sudah libur mungkin sekitar 2 bulan lebih tadi ya, dari awal Ramadan sampai sekarang, dan alhamdulillah tentu ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali melanjutkan majelis kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan majelis kita yaitu belajar kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, kaidah dasar bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustadz Nur Rafiq bin Ghufran Al-Hamdani hafizahullah taala. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan al-asma al-marfu'at, isim-isim yang dirofa. Kemarin kita juga sudah masuk ke al-asma al-mansubat, isim-isim yang dinasab, dan sudah selesai pembahasan sampai al-maf'ul fih, yaitu pembahasan tentang sharaf. Dan insyaallah hari ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu hal. Isim yang dinasab yang selanjutnya adalah hal, halaman 95. Hal rumusnya adalah huruf ha. Apa itu? Ialah isim nasab nakirah yang menerangkan keadaan fa'il, naibul fa'il, dan maf'ulun bih ketika terjadinya fi'il. Biasanya dari isim mustaq, bukan isim jamid. Itu adalah hal. Hal itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan arti secara bahasanya juga. Hal itu kan artinya keadaan. Nah, hal itu adalah isim yang dia nasab nakirah. Yang pertama dia isim, yang kedua dia nasab, terus yang ketiga dia nakirah. Ya, hal itu harus nakirah, tidak boleh ma'rifah. Meskipun ada beberapa keadaan yang nanti insyaallah. Kemudian apa fungsi dari hal? Fungsi dari hal itu adalah untuk menerangkan keadaan. Keadaannya siapa? Keadaannya fa'il, pelaku, atau keadaan dari naibul fa'il, pengganti dari pelaku yaitu pengganti dari fa'il, atau dia menerangkan keadaan maf'ulun bih, objek, ketika terjadinya fi'il, yaitu ketika terjadinya sebuah pekerjaan. Biasanya hal itu hukum asal ya, hukum asalnya hal itu harus dibuat dari isim mustaq. Isim mustaq kemarin ada fa'il, naibul fa'il, syahul balaghah, terus juga maf'ulun bi, ada isim tafdil, dan tidak terbuat dari isim jamid. Jadi nggak boleh hal itu terbuat dari isim jamid kecuali pada beberapa keadaan. Nah, kemudian
Yang diterangkan keadaannya, jadi hal itu menerangkan keadaan, maupun yang diterangkan keadaannya itu disebut dengan sahibul hal. Sahibul hal. Jadi ada hal, ada sahibul hal. Kemudian persyaratan menyusunnya. Sahibul hal yaitu yang dijelaskan keadaannya harus berupa isim ma'rifah. Sahibul halnya harus berupa isim ma'rifah, sedangkan halnya sendiri harus nakirah. Sahibul halnya ma'rifah, halnya nakirah. Kemudian adat jumlahnya dan juga nau jenisnya harus sesuai antara hal dengan sahibul hal. Kita langsung lihat contohnya. Kharaja Zaidun minal baiti khaifa. Kharaja Zaidun minal baiti. Khaifa. Khaifan. Khaifan. Kharaja ini fi'il madi, Zaidun sebagai fa'il. Rumusnya fa. Minal baiti siful jumlah. Khaifan sebagai fa. Hal. Rumusnya adalah ha. Menjelaskan siapa dia? Dia menjelaskan si Zaid. Jadi Zaid disebut dengan apa? Sahibul hal, yang dijelaskan keadaannya. Apa artinya? Kharaja Zaidun minal baiti khaifa. Zaid keluar dari rumah dalam keadaan takut. Khaifan artinya takut, nggak tahu takut kena marah orang tuanya, ibunya. Nah, kalau kita lihat Zaid sahibul hal, khaifan hal. Zaidnya ma'rifah. Ma'rifah nakirah itu Zaid. Ma'rifah karena termasuk nama ya, nama orang, alam, maka dia ma'rifah. Khaifan nakirah ma'rifah, nakirah. Enggak ada alif lamnya. Zaid bilangannya satu mufrad, khaifan juga mufrad. Zaid muzakkar, khaifan juga muzakkar. Paham ya? Jadi ini namanya hal, isim, nasab, nakirah, menjelaskan keadaan fa'il ketika terjadinya fi'il. Paham ya? Lanjut, contoh keduanya. Ja'a Muhammadani masyaini. Ja'a masyaini. Nah, Ja'a Muhammadani masyaini. Artinya dua Muhammad datang dalam keadaan jalan kaki. Masyani jalan kaki. Muhammadani artinya dua Muhammad. Muhammadani sebagai apa? Fa'il. Masyaini sebagai hal. Dia menjelaskan keadaan dari Muhammadani. Muhammad musanna, masyaini musanna. Muhammad muzakkar, masyaini muzakkar. Sama nau dan adatnya. Yang ini marfu sebagai fa'il, yang ini mansub sebagai hal. Tanda nasabnya adalah huruf ya, karena isim musanna.
Kemudian contoh yang ketiga dalam kitabnya syaribtu. Syaribatul ma'a sofian. Nah ini. Syaribatul ma'a sofian. Saya minum air yang jernih. Di sini mana sahibul halnya? Al-ma'a. Ma sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu objek. Karena fa'ilnya di sini adalah domir ta, syaribatu itu kan. Itu fa'ilnya. Al-ma'a sebagai maf'ulun bih, sofian sebagai hal. Al-ma' dia adalah sahibul hal. Hah? Nah, itu dilihat dari konteks kalamnya. Syaribatul ma'a sofian. Saya minum air yang sedang dalam keadaan jernih. Berarti bukan kopi. Ada kopi yang jernih. Oke, contoh selanjutnya. Ra'aitu. Saya melihat. At-talibata. Saya melihat seorang murid perempuan. Sedang apa dia? Belajar. Oke. Ra'aitu talibata darisatan. Sedang belajar. At-talibata sahibul hal, darisatan hal. Saya melihat seorang murid perempuan yang sedang belajar. At-talibata dia mufrad, darisatan mufrad, talibata muannas, ada tak marbutonya, maka halnya juga ikut muannas. Sampai sini mahum? Gampang kan insyaallah? Ada yang mau bikin contoh? Jadi kalau misalkan itunya jadi musyakar, berarti untuk fa'il berarti. Hah? Keadaan fa'ilnya. Kalau misalnya aku melihat murid perempuan sambil belajar itu fa'ilnya yang bisa. Berarti jadinya darisan. Ya. Ra'aitu talibata darisan. Saya lagi belajar sambil jeling. Lanjut. Kemudian beliau menyebutkan hal dapat berupa 3 macam. Isim zahir, syibul jumlah, atau jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah. Nah, hal bisa berupa isim zahir. Isim zahir adalah contoh yang sudah kita sebutkan ya, khaifan, masyaini, darisan, sofian, atau seharusnya istilah yang lebih tepat yang pernah kita sebutkan isim mufrad, yaitu bukan jumlah, bukan juga syibhul jumlah. Adapun dari syibhul jumlah di situ contohnya adalah apa ini? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Mana penghapusnya, Ran? Fa kharaja
ala qaumihi fi natihi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka dia keluar kepada kaumnya dengan hiasannya. Ini fi zinatihi sebagai apa? Hal. Hal dari mana? Hal dari fa'il yang dibuang, yang disembunyikan. Domir mustatir takdiruhu huwa, di kata kharaja. Ini contohnya jangan yang mustatir dulu lah. Ya kan? Oke, kita ganti contoh. Inilah yang contoh nomor 2 bagus. Kita belum ini soalnya belum sampai ke sana. Ra'aitu at-ta'irata bainas sahab. Ra'aitu at-ta'irata bainas sahab. Saya melihat ta'irata itu pesawat. Saya melihat pesawat di antara awan. Soalnya kalau burung jeli kali matanya ya. Pesawat. Ra'aitu ta'irata, saya melihat pesawat terbang di antara awan. Nah, bainas sahab ini adalah sibhul jumlah dari zohrob majrur. Ya kan? Sibhul jumlah. Sebagai apa dia? Sebagai hal dari at-ta'irata. At-ta'irata sebagai apa dia? Maf'ulun bih dari ra'aitu. Saya melihat pesawat terbang di antara awan. Atau boleh juga qara'a Muhammadun. Kalau mau nulis Imran tadi tapi Al-Qur'ana qara'a Muhammadun Al-Qur'ana fi hurfatihi misal. Muhammad membaca Al-Quran di dalam kamarnya. Fi hurfatihi, ini adalah hal. Hal kembali ke mana ayo? Kembali ke Muhammad ya. Barakallahu fiik. Muhammad sebagai sahibul hal. Pertanyaannya, apa bedanya dengan na'at? Kemarin na'at boleh dari sibul jumlah juga kan? Na'at itu kan sifat, ya kan? Dari sibul jumlah juga. Ja'a rajulun min bani Israil. Nah, kan? Datang seorang laki-laki. Rajulun ra'aitu rajulan tahtas sajarah. Saya melihat seorang laki-laki di bawah pohon. Coba kita tulis. Hah? Gak apa-apa, kan ada yang contoh yang di atas. Oke. Ra'aitu tahtas sajarah.
Nah, ini kan ra'aitu ta'irata bainas sahab, ra'aitu rajulan tahta syajarah. Yang ini jadi hal, yang ini jadi na'at. Bedanya adalah di sahibul hal. Sahibul hal dia ma'rifah. Kalau man'ut yang disifati dia nakiro. Oh, salah. Tidak. Hah? Sahibul hal wajib ma'rifah. Jadi sibul jumlah jatuh setelah isim ma'rifah dia jadi hal. Jatuh setelah isim nakirah jadi na'at. Nah, itu sudah, itulah bedanya. Paham ya? Kemudian selanjutnya kita kembali ke hal. Hal yang ketiga berupa jumlah. Mau jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Oke, jumlah ismiyah kemarin apa? Mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il dan fa'il. Contoh di situ sarotiflu yabqi. Istaiqaztu wasyamsu qali'atun. Yabqi. Seorang anak kecil berjalan dalam keadaan menangis. Saratiflu yabqi. Yabqi jumlah fi'liyah karena dia adalah fi'il mudhari dari baka yabqi. Saratiflu yabqi. Ini adalah hal, sementara ini adalah sahibul hal. Tahu contoh yang kedua? Istai. Wasyamsu qali'atun. Saya bangun tidur dan matahari sedang terbit. Tada khobar. Sebagai apa? Hal, jumlah ismiyah sebagai hal dari istaiqaztu. Berarti enggak sholat subuh nih. Sahibul halnya adalah domir mutasil. Contoh selanjutnya. Duriba Imron. Wa naimun. Bukan Imron, Auron. Duriba Imranu wa huwa naim. Apa arti duriba? Dipukul. Fi'il mabni lil majhul. Wazan fu'ila. Imran berarti sebagai naibul fa'il. Wa huwa naimun. Huwa sebagai mubtada, naim sebagai khobar. Ini adalah hal.
Sahibul halnya adalah Imron. Apa artinya? Imron dipukul dalam keadaan sedang tidur. Oh ya? Lanjut. Kutila. Yahudiyun. Wahwa dari jumlah fi'liyah. Qutila Yahudiyun yakhafu. Misal Qutila Yahudiyun yakhafu. Apa artinya? Qutila dari kata qatala yuqatilu. Fi'il mabni maju artinya diperangi. Yahudi artinya Yahudi. Yakhaf artinya takut. Ini naibul fa'il. Ini adalah jumlah fi'liyah dan dia adalah hal dari Yahud. Yahudi diperangi dan dalam keadaan takut. Nah, itulah yang disebut dengan hal. Sama ketika yang jumlah, hal dari jumlah juga sama seperti yang sibul jumlah. Kalau dia jatuh setelah isim ma'rifah berarti dia jadi hal. Kalau jatuh dari setelah isim nakirah berarti jadi na'at. Kadang-kadang hal juga mendahului sahibul hal. Kadang dia enggak sering. Contohnya adalah musri'ina saror rijalu. Saror fi'il madi, ar-rijalu fa'il, musri'ina sebagai hal. Mana sahibul halnya? Ar-rijalu. Para laki-laki berjalan dengan cepat. Raqiban ja'a aliyun. Raqiban hal, aliyun sahibul hal, ja'a fi'il madi. Ali datang dengan kendaraan. Raqif itu artinya memakai kendaraan. Oh, insyaallah hal kita masuk ke halaman 97. Al-mustasna. Alhamdulillah. Apa itu al-mustasna? Al-mustasna adalah isim nasab jatuh setelah adawatul istisna. Al-mustasna adalah isim nasab yang jatuh setelah alat istisna. Apa itu alat istisna? Adawat itu artinya alat. Istisna itu artinya pengecualian. Artinya pengecualian. Sehingga al-mustasna artinya apa? Yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Contoh di situ, akaltul fawaqiha illat tufaha. Akaltu al-fawaqiha illat tufah. Aku makan buah-buahan, semua buah-buahan aku makan kecuali apel. Hadarat tulabu illa saidan. Semua murid
hadir kecuali Zaid. Adapun macam-macam adawatul istisna, macam-macam alat istisna itu ada illa. Illa ini sering kita temui ya, illa. Makanya jangan salah tasdidnya, jangan hilang. Kalau tasdidnya hilang berubah jadi ila gitu. Jadi ke, padahal aslinya kecuali. Illa, ghaira, ghaira juga sering kita jumpai. Terus ada siwa, ada hasya, terus khola. Yang insya Allah nanti ini semuanya akan dijelaskan keadaannya masing-masing. Kemudian beliau mengatakan al-mustasna dengan ila ada 3 hukum. Nah, ini sebelum kita masuk ke sini kita jelaskan dulu rukun dari al-istisna. Ini materi yang lumayan digandrungi santri. Mereka sering pusing di sini soalnya. Yang mereka sering lupa. Ini ada namanya al-istisna. Artinya pengecualian. Nah, sebelum kita masuk pembahasan ilah, maka kita jelaskan dulu 3 rukun istisna. Yang pertama adalah al-mustasna minhu. Al-mustasna minhu. Yang artinya yang dikecualikan darinya. Yang dikecualikan darinya. Kemudian ada adatul istisna. Ini mufradnya ya, yang adawat itu jamak. Adatul istisna artinya alat pengecualian. Kemudian yang terakhir al-mustasna, yang dikecualikan. Contohnya safara al asatizatu, safara al asatizatu illa siapa? Illa aliyan. Nah ini. Safarol asatizatu illa aliyan. Safaro artinya safar, bepergian. Semua ustadz melakukan safar. Semua ustadz pergi keluar kota kecuali satu ustadz, namanya Ali. Nah, al-asatizatu ini adalah mustasna minhu. Mustasna minhu. Ini namanya adatul istisna. Istisna.
Kemudian yang ini adalah mustasna. Nah. Itu urutan aku mulai dicoba. Hah? Apa? Selain urutan aku mulai dicoba. Oke, untuk istisna maka dia harus urutan. Enggak. Kalau kecoba itu enggak boleh, aku boleh kecoba lagi. Ya, cuman yang agak pusing nanti di mustasna minhu suka hilang. Ya, mustasna minhunya suka hilang. Makanya itu nanti ada 3 keadaan itu karena mustasna minhunya. Makanya kita jelaskan dulu sini sebelum kita bahas yang di situ. Berarti ada 3 rukun yang harus ada: mustasna minhu, alat istisna, terus mustasna. Mustasna ini artinya pengecualian. Yang dikecualikan. Dikecualikan dari mana? Dari si mustasna minhu. Jadi isim yang jatuh setelah ilah, maka dia hukumnya menyelisih hukum yang sebelum ilah. Ini hukumnya apa dia? Safar, pergi. Yang ini enggak. Kebalikannya. Paham ya? Nah, itu adatul istisna. Biasanya al-mustasna itu lebih sedikit daripada mustasna minhu. Biasanya, meskipun ada khilaf di antara ulama apakah boleh kalau mustasna minhunya lebih banyak. Tapi pendapat yang lebih kuat itu enggak boleh. Adapun kalau sama, kalau enggak salah boleh. Itu nanti pembahasannya di usul fikih juga masuk. Intinya yang hukum asal maka dia harus lebih sedikit. Paham ya? Kemudian yang kedua, mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Itu hukum asal. Hukum asalnya mustasna itu harus bagian dari mustasna minhu. Kayak Ali bagian dari ustadz. Meskipun terkadang boleh di luar itu. Contohnya fasajadal malaikatu ila iblis. Iblis bukan bagian dari malaikat. Mohon rukunnya. Kalau gitu kita masuk ke pembahasannya ila. Udah mau jam 3. Al-mustasna yaitu yang dikecualikan dengan ilah, dengan alat istisna ilah, maka hukumnya ada 3. Yang pertama, wajib nasab. Artinya mustasna itu dia harus nasab. Mustasnanya ya, bukan mustasna minhunya, mustasnanya. Kapan? Jika kalamnya atau kalimatnya positif. Musbat. Musbat itu artinya positif. Seperti contoh di atas. Kayak contoh yang kita sekarang. Ini berarti contohnya positif. Contoh kalimatnya positif. Contoh juga akaltu al-fawakiha ilat tufaha. Kenapa kok tufaha? Kenapa dia nasab? Di situ wajib nasab. Kenapa? Karena kalamnya positif. Hadaratul labu ila Zaidan. Zaidan wajib nasab. Kenapa? Karena kalamnya positif. Yang kedua, boleh. Nah, ini boleh. Boleh nasab atau mengikuti i'rab mustasna minhu. Nah, ini. Boleh nasab atau mengikuti i'rabnya mustasna minhu yang dikecuali jika kalamnya negatif dan disebutkan mustasna minhunya. Syarat pertama, kalamnya negatif. Negatif itu berarti didahului oleh huruf-huruf nafi. Ya kan? Ma, la, yang artinya itu tidak atau bukan. Dan mustasna minhunya disebutkan. Contoh di situ, maqama ahadun illa Zaidan. Tidak ada yang berdiri kecuali
Zaid. Ma di situ ada huruf ma nafi, artinya kalamnya negatif. Ahadun itu adalah mustasna minhu, berarti ada mustasna minhunya, ada. Berarti zaidnya boleh dibaca zaidan atau boleh dibaca zaidun. Maqama ahadun illa zaidan atau maqama ahadun illa zaidun. Kalau di sini berarti jadinya ya jadi badal. Masafara al-asatizatu illa aliyan. Sebagai apa, Mus? Tasna. Atau boleh masafarol asatizatu illa aliyun. Nah, kalau dia jadi mengikuti i'rab asatizah, berarti jadi apa dia? Badal. Secara i'rab dia jadi badal, secara makna tetap mustasna. Karena dia tetap dikecualikan. Tidak, para ustadz tidak melakukan sapar kecuali satu ustadz. Siapa? Ali. Boleh dibaca masafarol asatizatu illa aliyan atau masafarol asatizatu illa aliyun. Nah, ini mustasna minhunya disebutkan. Lebih aman? Ya. Kalau nasab enak. Kalau badal, ya kita harus tahu juga harokat ini apa. Karena harokatnya nanti i'rabnya ngikut. La uhibbu. Al-ashribata. Ashribah. Minuman. Saya nggak suka minuman. Bukan minuman keras maksudnya. Illa al-qahwa. Saya nggak suka minum minuman kecuali satu minuman, yaitu kopi. La uhibbul al-ashribata illal qahwata. Ini huruf nafi. Berarti kalimatnya negatif. Al-mustasna minhunya disebutkan. Mustasna minhunya ada alat istisna di sini sebagai mustasna. Atau boleh juga kita baca la uhibbul al-ashribata illa al-qahwata tetap. Kenapa al-qahwata? Karena dia ikut ke sini mansub, tetap melok meskipun bedanya di hukum i'rab, yang ini dia jadi mustasna, yang ini nanti jadi badal. Hop? Hah? Tulisannya sama. Paham insyaallah? Kemudian keadaan terakhir, pembahasan terakhir, yang sisanya kita lanjutkan besok. Dibaca menurut jabatannya. Yaitu menurut i'rabnya apabila kalamnya negatif dan mustasna minhunya tidak disebutkan. Tuh kan yang bikin masalah mustasna minhunya kan. Jabatan i'rabnya itu nanti menyesuaikan dengan kalam. Maksudnya sebuah kalam itu kan dia harus sempurna. Contoh, jumlah fi'liyah, maka fi'il berarti harus ada fa'il. Kalau fa'ilnya nggak ada, berarti kalam itu butuh jabatan
Fa'il. Nah, nanti yang setelah ila itu menduduki jabatan fa'il itu. Ada ini apa salat kosong. Contoh ya. Berarti setelah ila pejabat PJ ya. Oke. Mahadara ila siapa? Imron. Imronu ya. Artinya apa? Tidak ada yang hadir kecuali rajin berarti, Masya Allah. Mahadara ila Imron. Tidak ada yang hadir kecuali Imron. Nah. Kenapa kok di sini Imronu? Kenapa enggak Imrona? Bukankah mustasna itu harusnya mansub? Ya kan? Kenapa enggak Imrona? Karena di sini dia tidak jadi mustasna. Meskipun jatuh setelah ila, dia sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari hadoro. Karena kalimat hadoro itu enggak sempurna tanpa adanya fa'il. Sementara di sini enggak ada fa'ilnya. Mustasna minhunya berarti enggak disebutkan. Berarti Imron sebagai fa'il dari mahadoro. Enggak jadi mustasna. Mahadoro ila Imronu. Tidak ada yang hadir kecuali Imron. Nah, terkadang mustasna minhu itu juga bisa berupa maf'ulun bi. Enggak selamanya fa'il ya. La taf'al, la taqul. La taqul illa khairan. Janganlah berbicara kecuali kebaikan. La taqul illa khairan. La taqul ini fi'il jumlah fi'liyah, artinya jangan berbicara. Kalimatnya negatif ada la. Mustasna minhunya disebutkan apa enggak? Mustasna minhunya di sini berupa apa? Nah, ini yang agak jelimet. Kita harus menentukan mustasna minhunya itu apa. Di sini mustasna minhunya adalah berupa maf'ulun bi. Kalau di sini mustasna minhunya berupa apa? Fa'il enggak disebutkan ya kan? Yang di sini berupa maf'ulun bi, enggak disebutkan dia maf'ulun bi-nya. La taqul illa khairan. Berarti khairan jadi apa? Maf'ulun bi. Dia nasab bukan sebagai mustasna, tapi nasab sebagai maf'ulun bi. Ya, jangan ngomong apapun kecuali kebaikan. Nah, disitulah yang bikin santri bingung. Mustasna minhunya itu apa? Ketika sampai kalau ketemu yang keadaan yang ketiga, untuk menentukan i'rab yang ini, berarti kan harus tahu dulu yang dibuang itu apa. Mustasna minhu yang dibuang itu bisa berupa apa? Bisa berupa fa'il, bisa berupa maf'ulun bih, ya kan? Bisa berupa naibul fa'il dan lain sebagainya. Dan terkadang juga bisa berupa hal. Contoh. La yashrabu al-mu'minu illa jalisan. La yashrabul mu'minu ila jalisan. La huruf nafi, yashrabu fi'il mudhari, al mu'minu sebagai fa'il. Ila alat istisna, jalisan sebagai apa? Mustasna. Artinya jalisan sebagai apa? Sebagai hal. Hal dari mana? Al mu'min.
Seorang mukmin tidak minum kecuali dalam keadaan duduk. Di sini berarti seharusnya mustasna minhunya adalah berupa hal, cuman dia dibuang, ditaruh di belakang. Paham ya? Tidak boleh. Ya aja dulu kan. Cuman memang untuk masalah yang nomor 3 itu nggak ada kaidah khusus untuk kita menentukan yang dibuang, mustasna minhu yang dibuang itu berupa apa. Cuman biasanya bisa diketahui dengan cara banyak latihan baca kitab. Insya Allah dengan banyak latihan baca kitab biasanya terbiasa. Contoh di situ, maqama illa Zaidun, tidaklah berdiri kecuali Zaid. Maqultu ilal haqqo, tidaklah aku berbicara kecuali yang benar. Ma darabtuhu illa darban khafifan. Nah ini. Yang nomor 3, ma darabtuhu, tidaklah aku memukulnya kecuali dengan pukulan yang ringan, yang lembut. Nah, darban khafifan itu sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Nah, makanya itu rumusnya mim to. Maf'ul mutlaq yang menjelaskan jenis. Di situ kan dia menjelaskan jenis pukulannya. Ma darabtu ila darban khafifan, tidaklah aku memukulnya kecuali dengan pukulan yang lembut. Cuman ini bukan kaidah dari kitab bahasa Arab ya. Kebiasaan yang kami temukan ketika kami biasa baca kitab, maka biasanya untuk yang keadaan ketiga, yang untuk kita mengetahui mustasna minhu yang dibuang itu berupa apa, maka lihat aja kalimat setelahnya. Kemungkinan kalimat setelah itu bisanya jadi apa? Kalau dia kemungkinan bisanya jadi fa'il, berarti kemungkinan yang dibuang itu adalah fa'il. Kalau kemungkinannya dia jadi maf'ul, maka yang dibuang itu maf'ul. Contoh kalau kita buang ilahnya, maqama Zaidun. Maqama Zaidun, kita buang ilahnya. Maqama Zaidun, berarti Zaid sebagai fa'il. Kita buang ilah, maqultul haqqo. Haqqo sebagai maf'ulun bih. Ma darabtuhu darban khafifan sebagai maf'ul mutlaq, tinggal ditambahkan ilahnya. Jadi artinya jadi pengecualian. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita akhiri sampai sini dulu. Insyaallah yang pembahasan ghair, siwa, khola, ada dan hasa itu kita lanjutkan besok pagi. Besok siang. Yang khola, ada, hasa juga sama nanti. Yang khaira juga nanti pembahasannya mirip dengan ilah. Pengulangan pembahasan ilah itu yang khaira. Meskipun ada sedikit perbedaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.